kita akan uji apakah data kita itu layak diuji atau enggak menggunakan KMO ya. Maka kita centang KMO-nya supaya kita lihat PCAGT itu layak atau tidak. Kita lihat nilai uji KMO-nya. Continue. Kemudian kita pilih extraction ya. Kita mengekstraksi menggunakan model PCA, Principal Component Analysis. Maka kita pilih sudah defaultnya Principal Component. Karena ada banyak, coba klik sekarang. Nah, ada banyak, ada unweighted, ada yang generalized sampai kemudian image factoring. Kita pilih yang PCA ya. Kemudian kita lihat analyze-nya correlation matrix. Nah, kembali. Sebenarnya kalau manual kalian ingin mengelompokkan variabel, kalau mau hitung manual, jadi kalau misalnya ada 17 ini, kita akan kelompokkan berdasarkan nilai korelasinya. Kalian hitung satu persatu korelasi ini. Ya. Hitung korelasi satu persatu. Nanti mana yang berkorelasi positif signifikan, berarti ini bisa kita hitung. Yang tidak signifikan korelasinya, pasangan itu tidak diambil. Nah, makanya di sini kita ambil materi korelasinya, cantumkan, ya. Lalu scriptletnya, ya untuk visualisasi sih sebenarnya dicetak aja, ya. Unrotated vectornya solusinya oke, tidak apa-apa. Lalu kemudian nah, ada di bagian ekstraksinya kita menggunakan nilai eigen ya. Nilai eigen yang kita pilih itu adalah yang lebih dari 1 ya. Kalau kurang dari 1 tidak akan kita gunakan untuk analisis. Maka pilih di 1 default, udah oke. Lalu continue. Kita pilih rotation. Nah, untuk melihat proses rotasi dari data-data kita yang mudah dilihat, kita menggunakan teknik Varimax ya. Nah, maka Varimax ini kita centang, lalu rotation polisinya sama, kemudian konvergensinya udah maksimumnya lewat 25, enggak apa-apa. Continue. Skornya nggak usah. Option. Nah, untuk option kita missing value-nya exclude, udah oke. Nanti kalau yang kosong-kosong tadi kita akan keluarkan dari proses. Sekarang format display coefficient-nya kita pakai sort by size dan suppress ya, semua coefficient-nya dua-duanya. Nah, absolute value below-nya yang akan kita munculkan biar tidak terlalu banyak ya. Yang akan muncul yang berapa ya? 0,4 aja deh, titik 40. Ini itu kan 0,1 ya. Titik 40 atau 0,40 atau 0,40 tergantung settingan laptopnya. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik ya. Kalau dia nggak mau titik berarti koma, kalau nggak mau koma titik. Ya, sekarang continue. Oke, klik oke. Nah, muncullah output hasil olahan kita. Digedein Mbak, biar gedein ya, tuh maksimum view. Nah, itu faktor analisis faktor. Jadi ini adalah hasil analisis faktor kita. Coba Anda lihat tes KMO-nya dan Bartlett. Kaiser-Meyer Olkin measure of sampling adequacy. Berapa nilainya? 820. 820. Kalau dia lebih besar dari 0,5 ya,
kita bisa lanjut data ini kita olah. Ya, kalau misalnya kurang dari 0,0 udah selesai, nggak usah dilanjutkan. Data kita nggak bisa kita olah. Terus ngapain Pak? Ya udah nangis di pojokan. Ada yang data lagi. Ya, data. Jadi ini data kita yang sudah kita olah ini ternyata bagus ya, bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Signifikansi barcode-nya berapa? Signifikansi 0,000 gitu ya. Nah, kalau dia berada di bawah posisi di bawah 0,05, ya itu signifikan lanjut. Ya. Sekarang lihat total varian explain-nya. Gimana ini? Oke, ekstraksi turun dulu ke bawah. Nah, sampai situ. Yang muncul ada ekstraksi dan rotation sum of square loadingnya, ini faktor loading disebutnya. Ya, kalau di dalam SEM saya mengenal istilah faktor loading. Dari berapa tadi? Formula kita tuh 25 yang muncul di sini lebih dari satu nilai tadi apa? Lebih dari satu nilai apa? Hah? Yang kita pilih lebih dari satu? Eigen value, nilai eigen yang kita munculkan, kita pilih pokoknya yang di bawah satu bukan di hati, pokoknya enggak masuk untuk jadi kelompok baru, ya. Ada berapa? Ada ini di bawah satu. Bukan, yang nilainya lebih dari satu yang muncul itu ada berapa? Oh, lebih dari satu, 18. Hah? 9. Maksudnya gimana? Belum. Itu kan ini lihat kosong, ini kosong. Oh ini. Ini kan kosong. Iya. Sebenarnya ini ada nilainya, cuman kita nggak munculkan, kita masukkan. Jadi yang nilainya lebih dari satu saja kita pilih. Ada 6. Karena nilai ada istilah ortogonal, kecenderungan dari nilai minnya varian itu, ya. Jadi nilai eigen ini ada eigen value, ada eigen vector. Ini kecenderungannya, ini dari, jadi artinya gini, untuk membaca ini dari 25 ya 25 variabel kita kumpulkan lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan, kecenderungan, varians dan lain-lain, muncullah 6 faktor baru, ya, yang merangkum 25 tadi. Ya, ini contoh tadi ini kan kita ada 17 variabel. Kita kelompokkan berdasarkan data ini menjadi 4. Kalau ini dari 25 jadi 6. Betul ya? Oke. Kumulatifnya berapa ini? Ini kumulatifnya 70 berapa? 70,6. Artinya apa? Ini sudah sangat bagus. Dari 6 faktor itu, dia 70,6% bisa menerjemahkan 25. Ya, ada yang mengatakan 50% sudah cukup bagus, di atas 50. Ya, ini 70,5 sudah cukup bagus. Artinya Anda mengelompokkan jadi 6 itu sudah cukup bagus, bisa merepresent yang 25 itu. Sekarang script plotnya lihat turun ke bawah. Nah, ternyata dia mulai miringnya itu, landainya mulai dari sini, ya. Sikonya kan mulai dari sini, mulai toh agak berbenah, dia mulai melandai lurus ini tidak ekstrim, akan kelihatan di sini.
Jadi titik-titiknya ini kita lihat sampai sini. Ya, ini yang kita ambil, ke bawahnya sudah kita ambil. Karena dianggap ini sudah terwakil oleh si ini. Oh. Nah, sekarang coba lihat di rotated component matrix. Ini adalah faktor yang kita temukan. Ya. Ini adalah faktor loading faktor. Kalau dalam SEM itu istilahnya akan merupakan loading factor. Supaya mudah, coba lihat yang di bawahnya, yang rotatednya. Nah, Anda kan akan mencari, Pak, dari 6 faktor ini, dari 25 faktor itu, kan dikelompokkan jadi 6 faktor. Atau disebutnya faktor laten. Ya, ternyata dikelompokkan. Yang 25 itu masuk kemana saja masing-masing. Lihat, di faktor pertama yang masuk itu mana saja? Nah, ini. Jadi kalau Anda besok ya mau membuat misalnya ini, kita mau merangkum instrumen menjadi faktor-faktor atau menemukan faktor laten itu. Faktor 1, laten 1, faktor berikutnya faktor baru yang dikelompokkan itu memuat variabel mana saja, tinggal sebutkan saja. X1, X14, X5, X23, X10, X13, X18. Yang faktor 2 mana? X5, X5 X17, sampai X20, 1 X21. Ini ada 2. Dia katut, tahu katut, ikut di faktor 1 dan pilih salah satu yang paling Kuat, besar. paling besar. Udah, ini anggap saja. Tidak. Jangan masuk di dua-duanya. Salah satu. Mana kita masukin yang lebih besar atau yang lebih kecil? Ini ikut di sini karena dia paling gede di faktor 1. Ya, Sama. gitu ya. Pun semuanya sampai faktor 6 kita identifikasi. Nah, jumlahnya beda-beda. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3. 4. 3 Tiga. aja ya? 3, ini 2. Oh iya, yang atas. Ini 2 dong. Iya. Yang ini ada di Dua. sini. Ini 2 ini. Nah, itulah faktor laten tersembunyi yang kita temukan dari 25 variabel. Yang sering jadi bottleneck mahasiswa adalah, Pak, nama variabelnya apa? Gimana cara memberikan nama variabelnya? Baca buku. Nggak bisa ngasal. Terus apa hubungannya? Ya, asal nggak bisa. Begini, Kasih nama. memberi nama yang bisa mewakili itu apa? Presentasi. Merepresentasikan, merangkum. Variabel-variabel yang di dalamnya. Oh. Jadi itu, ya. Jadi Anda memberi nama itu jangan waton sembarang ngasih nama, ya. Katanya kan nama itu doa. Jadi nama itu bisa Merangkum. merepresentasi, merangkum faktor-faktor yang masuk di situ. Ya. Nah, itulah faktor laten. Dalam analisis faktor lanjutannya nanti kita itu akan mendapatkan struktur
ya, dengan IFA. Ini kita hanya sampai merangkum saja, ya, hanya merangkum saja. Jadi dari 1 sampai 25 ini menjadi berapa, Mbak? Jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ini aja yang kita dapatkan dengan VCA, ya. Nah, IFE-nya, karena kalau ini kita menganggap semua sama kedudukannya, sama posisinya, tidak ada yang independen, tidak ada yang independen. Nah, untuk mengetahui apakah misalnya ini, atau ini, seperti ini, kah? Nah, ini analisis faktornya ada di sini. Kita pakai SEM atau pakai Amos, ya, pakai Amos. SPSS juga, tapi pakai model Amos. Udah punya? Ngapain aja dulu? Ke S1 baru tahu SPSS baru punya dari dulu. Ya. Punya Pak SPSS di mana? Tukang jasa olah data. Pasti gitu. Punya Pak, yang 18 tapi Pak. Ya, nanti saya beri. Sam? PLS 3. Apa namanya? Activate? Bukan trial loh. Nih, lihat sini nih. Ituin proyektor. Hah? Bisa diakses. Ya, artinya 100 juta deh. ada pertanyaan? Banyak sebenarnya Pak, tapi dan terus kalau misalkan udah Oh ya, ya itu ini yang kita diskusikan. Kalau yang analisis faktor itu kita akan menghubung. Misalnya ini X1, bukan X ya, karena takut ketukar dengan yang ini ya. Taruhlah, walaupun ini namanya di dalam ini pasti nama X ya. Faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5, faktor 6. Nah, ini kita temukan. Ini kan menjadi independent variable toh. Ini menjadi independent variable. Nah, hanya begini. Ini yang 4 apa 3? 3. Kok kelihatannya 3? 3. 3 itu Pak. Oh iya, ini emang 3. Ini adalah variabel yang berhubungan terhadap faktor yang kena. Tetapi dia didahului, harus melalui faktor 4 dan 5. Kita mengenal ada istilah kemarin variabel intervening ke yang menginterven atau moderate, atau juga ada yang disebut dengan variable control. Misalnya gini, pelatihan guru berpengaruh terhadap prestasi siswa, langsung atau tidak langsung? Kualitas pembelajaran. Nah, itu jadi tidak bisa langsung, misalnya dari pelatihan guru ke prestasi, karena di sini ada jembatan yang disebut dengan intervening variable. Anda bisa membedakan ya intervening variable dengan kontrol. Kalau yang moderate itu sama. Kalau kontrol itu memperkuat, kalau intervening itu
Kalau kontrol itu bisa mengendalikan mempengaruhi. Misalnya gini, pelatihan apa tadi? Kualitas Pembelajaran sama prestasi. sama prestasi. Itu kontrol atau interven atau moderate. Gini, moderate di sini. Apa tadi? Pelatihan, kualitas pembelajaran, prestasi. Kalau kualitas pembelajaran bagus itu didapat dari guru-guru yang sudah pernah ikut pelatihan. Karena dia ikut pelatihan, maka kualitas pembelajarannya bagus. Karena kualitas pembelajarannya bagus, maka sekarang ada satu lagi, iklim kelas. Ngaruh nggak ke sini? Disebabkan oleh ini nggak? Bisa jadi. Enggak. Pelatihan kan ada di tempat sana dan kemudian disimpan di sini, dibawa ke kelas. Kalau iklim sudah ada sebelum pelatihan. Kalau kepemimpinan Sama kepemimpinan, ya ini bisa mengendalikan prestasi. melalui Pelatihan ini kalau kondisi ini kan pelatihan baru, kepemimpinan belum ada ya. Habis mengikuti pelatihan, kembali ke sekolah. Kepala sekolahnya galak. Kepala sekolahnya ya pokoknya hack apa? Rigid. Ya pokoknya negatif lah. Kira-kira kompetensi yang didapat ketika pelatihan bisa diterapkan nggak? Bisa. Ketika misalnya, saya sebagai guru yang sudah dilatih punya ide baru dari pelatihan, lalu Bu, saya mau menerapkan inovasi ini di kelas. Boleh nggak? Tidak. Jelek. Gak usah neko-neko, gak usah macam-macam, udah aja yang biasa saja. Kan itu, artinya pelatihan kita itu didapat itu kan jadi muspro bahasa praktisnya itu. Tahu muspro? Enggak. Apa muspro? bahasa itu berguna. Dia nggak ngerti ya. Nggak berguna, percuma tak bergun. Percuma tak berguna. Itu bahasa Prancis juga, percum. Tak Bukan. berguna. Bahasa orang tua. Kalian nggak ngerti. Jadi ini loh. Nah, dia kan yang mengendalikan berarti pelatihan terhadap prestasi siswa. Disebutnya variable control. Pak, boleh nggak dalam satu penelitian variabel antara dan variabel kontrol bergabung? Ini agak sulit nanti kita mengujinya. Ini apakah sumbangan dari variabel kontrol atau variabel intervening? Itu. Coba mungkin Anda punya perspektif yang berbeda, mungkin bisa satu-satu Pak, ya boleh. Tapi kita tidak bisa merangkum bahwa dua ini akan menjadi perantara dari yang tiga ke satu secara bersama-sama. Kecuali satu-satu. Nah, ibarat Anda mau pakai MANOVA X1, X2, Y1, Y2 atau X1, Y2, Y1, Y3. Ini metrik, ini non metrik, ini metrik, ini non metrik. Gak bisa kita ngitung sekaligus bahwa Y1, Y2, Y3 dipengaruhi oleh X1, X1 berpengaruh terhadap Y1, Y2, Y3. Gak bisa, karena ini non metrik. Kita nggak bisa pakai apa? SPSS. Dan kita tahu ini ada uji F dan uji D. Satu-satu. Tapi karena ini non metrik, nggak bisa pakai apa? Uji
F itu keseluruhan. Pakai apa? Nah, Iya, akhir. I square. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Interdependent. Pak, kalau saya mau menggunakan teknik interdependent statistik, biasanya judul-judul seperti apa? Anda pakai penelitian deskriptif. Kuantitatif deskriptif. Nah, ini yang kadang-kadang saya sering bingung. Ada istilah kuantitatif deskriptif, ada kualitatif deskriptif, gitu kan? Iya. Itu dari mana sih sumbernya? Referensinya ada di mana? Tahu dari mana? Dari tesisnya orang lain. Penelitian terdahulu. Ya dari kapal. Memang ada, itu buku-buku lawas. Ya. Itu buku. Jadi kalau saya lihat dari, coba aja kalian lihat buku-buku yang sekarang. Kuantitatif deskriptif berasal. Kan pendekatannya itu ada kuantitatif, ada kualitatif, kan gitu, atau campuran. Coba kalau kualitatif apa saja yang kalian tahu? Fenomeno. Terus? Terus? Grand Grounded. Ini segini bagusnya nggak kebaca. Terus? Interpretasi kan? Ya ini interpretatif itu di sini. Atau ada yang mengatakan di sini. Ada yang menyatakan penelitian kualitatif. Bisa ke kasus, bisa di sini naratif, ya ini kualitatif. Ada lagi? Apa lagi? Oh, cari baca sendiri. Historis. Terus? Auto. Autografi. Autobiografi. Biblio. Boleh. Kalau biblio itu sebenarnya kan, kalau kuantitatif namanya apa? Kalau kuantitatif apa? Kalau kualitatif biblio, kalau kuantitatif? Beliau berarti. Yang kenceng dong. Sistematik evaluatif, Pak. Itu nama lainnya. Anda menggunakan metode SLR. Kalau kuantitatif apa namanya? Iya itu. Kalau kualitatif bibliografi, kalau kuantitatif apa? Survei. Ini saya tanya itu karena saya lupa. Meta analisis. Meta. Kalau kualitatif namanya meta analisis. Kalau kualitatif namanya di kepustakaan, di bibliografi. Ini tekniknya SLR itu. Nah, kembali ke sini. Kalau kuantitatif itu apa saja yang kalian tahu? Correlational. Satu yang tadi. Oh, deskriptif. Deskriptif. Terus Eksperimen. 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 Terus Komparatif. komparatif. Terus Korelasi. terus Hah? Asosiatif. Ya gitu. Apa lagi? Kuasi eksperimen ya, di eksperimen tadi ya. Terakhir
dosen lagi lupa deh itu. Itu. Nah, jadi kalau Anda deskriptif, ya bisa itu pakai interdependen karena datanya kuantitatif. Jadi nggak ada istilah deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif, ya kecuali Anda punya referensinya. Memang yang lama zamannya siapa? Aduh, bukunya saya punya segini. Tapi kelahiran buku itu tahun 64 atau berapa gitu ya? Zamannya pakai kalian. Itu referensi zaman dulu. Tapi sekarang kuantitatif itu ada di deskriptif, penelitian deskriptif itu. Makanya pakai statistiknya. Statistik deskriptif kan gitu. Nih median, modus, persentil. Visualisasinya pakai apa? Pakai visual, grafik gitu kan gitu. Itu ya. Itu. Jadi kalau kita Pak boleh menggunakan internet boleh pengelompokannya, tapi jangan kalian anggap sederhana loh. Nah, jadi saya ingat. Tolong salahkan dia ya. Cari dulu penelitian. Nah, makanya. Ya. Nanti saya bisa nonton beneran, Pak. Yang menggunakan sama teknik lebar aja. Ini maaf. Menggunakan interdependen. Ya biasanya di dalam penelitian deskriptif itu pengelompokannya. Ya. Coba kalian pelajari, lihat seperti apa. Ya. Penelitian itu berangkat dari survei-survei, Mbak. Ya. Anda lihat data Susenas. Tahu Susenas? Susenas itu dulu pemain horor. Susenas. Itu Susana. Ini saya Susenas. Nah, itu. Kalau dulu apa namanya? Apa sih namanya? Kalau datangi tiap rumah. Iya, saudara sensus. Nah, dulu kan saya pernah membicarakan gini. Analisis ini sangat disukai bagi para peneliti yang tak perlu turun ke lapangan mencari data melalui angket, wawancara. Tak perlu. Cukup lihat dari data yang ada. Ya makanya sekarang kita punya dataset. Coba aja kalau Anda main ke bukan main sih, berkunjung ke pusat-pusat data. Ya. Big data itu tinggal mini kan? Tinggal mini. Menelitinya yaitu pakai data-data sekunder. Misalnya dari BPS itu yang melakukan apa tadi? Sensus. Ya. Jadi Anda penelitian, Pak boleh nggak saya tesis menggunakan itu? Boleh. Anda nggak perlu ke lapangan, nggak perlu repot-repot uji instrumen. Terus instrumen begitu terkumpul kok kayak gini wes tak isi DW. Nyarinya 150 yang kembali 30. 100-nya tinggal di copy paste semua, tinggal direka-reka. Itu kerjanya tukang analisis data gitu tuh. Ya, tapi kalau pakai SEM nggak perlu, tinggal resampling. Istilahnya apa? Nah, bootstrapping. Jadi data yang ada di pusat dataset itu Anda tinggal pilih yang terkait dengan pendidikan, spesifikan terkait nanti yang hubungannya dengan manajemen pendidikan, udah di situ. Anda bisa pakai data ini, pakai multi varian. Coba kalau Anda berkunjung ke ScienceDirect misalnya atau ke Scopus,
Kan banyak yang menggunakan data-data indikator ekonomi kaitkan dengan ini. Dia nggak terkenal banget, dia hanya pakai datanya dari Bappenas. Angka-angka itu tinggal dihubung-hubungkan. Ada nggak pengaruhnya? Tapi nanti ada prosedur uji. Itu ya. Kalau yang independen kan sudah sangat paham ya. Kemarin kita belajar regresi. Itu salah satu loh dari sekian banyak teknik dependen. Oke?